Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TAJ 12 TKJ 1. Sebelumnya, nama saya Retno Jaswarsa. Nama saya Nabila Anissa Fikri. Di sini kami akan menjelaskan komen-komen untuk melakukan konfigurasi POIP 1. Konfigurasi POIP 1 ini dilakukan di aplikasi simulasi jaringan, yaitu Cisco Packet Tracer dengan versi terbaru. Pertama, kita harus buat topologinya dulu, atau kita harus mempunyai topologinya dulu. Di sini kami menggunakan 3 IP pon, 1 switch, dan 1 router. Tidak semua router di Cisco Packet Tracer bisa kita gunakan untuk POIP, karena hanya router 2811 saja yang memiliki port telekomunikasi. Untuk tipe switchnya, kalian bisa menggunakan tipe yang mana saja. Di sini kami menggunakan switch tipe 2950/24 yang mempunyai 24 port manageable. Selanjutnya, kita tambahkan IP pon. Di sini kami menggunakan 3 buah IP pon. Terakhir, untuk topologi ini kita hubungkan semua perangkat dengan kabel strike. Pertama, kita hubungkan router dengan FA00 ke switch menggunakan FA01. Lalu kita hubungkan IP ponnya dari switch menggunakan FA02. Lalu di IP ponnya kita pilih switch. Penggunaan FA ini atau portnya ini opsional saja, kalian bisa pilih yang mana saja. Di sini kita sesuai urutan untuk memudahkan. Setelah selesai membuat topologi, kalian bisa menambahkan keterangan untuk kabelnya atau IP address yang digunakan. Ini hanya opsional karena kita belum melakukan konfigurasi, jadi tanda panahnya ini berwarna merah. Ini berarti perangkat-perangkat tersebut belum aktif, dan kita harus mengaktifkannya dengan melakukan konfigurasi di command line interface. Pertama, kita konfigurasi switchnya. Klik switch tersebut, lalu kita masuk ke menu CLI, Command Line Interface. Selanjutnya, kita klik Enter. Lalu ketikkan perintah N atau Enable. Perintah ini digunakan untuk masuk ke Privilege Mode. Eksekusi perintah Enable, lalu selanjutnya ketikkan perintah Configure Terminal atau conft untuk masuk ke Global Configuration Mode. Selanjutnya kita ketikkan perintah interface range FA01 sampai 24. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan FA1 sampai 24 menjadi switch voice VLAN 1. Komen ini digunakan untuk membuat VLAN 1 dengan nama voice. Terakhir, kita ketikkan perintah exit untuk keluar dari konfigurasi voice VLAN 1. Lalu kita bisa close mode CLI-nya dari switch. Selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi router, diklik routernya, lalu kita masuk ke menu CLI. Yang pertama adalah kita ketikkan no, karena kita tidak akan melakukan konfigurasi awal dengan dialog. Selanjutnya, kita ketikkan Enable untuk masuk ke Privilege Mode, lalu dieksekusi, dan kita masukkan conft untuk masuk ke Global Configuration Mode. Selanjutnya, kita membuat DHCP untuk voice dengan perintah IP DHCP pool voice. Selanjutnya, perintah network 192.168.1.0 dan subnet masknya. Perintah network ini untuk memasukkan network dan subnet masknya. Selanjutnya yaitu dev atau default router, yaitu untuk mengatur alamat tersebut menjadi gateway dari DHCP voice. Selanjutnya command option 150 IP. Komen ini digunakan untuk memberikan batasan IP yang akan digunakan.
Selanjutnya, komen IP DHCP excluded address, yaitu komen yang digunakan untuk mengecualikan IP tersebut agar tidak digunakan di klien. Selanjutnya, komen interface FA00, yaitu komen untuk masuk ke interface FA00. Selanjutnya, kita beri IP address untuk FA00 dengan komen IP add, IP address, dan subnet masknya. Setelah itu, kita beri komen no shutdown atau no SH, yaitu komen untuk mengaktifkan interface tersebut. Nah, jika dieksekusi keluar seperti ini, berarti interface tersebut sudah aktif. Sekarang kita akan masuk ke dalam konfigurasi teleponi service. Masukkan perintah teleponi strip service. Perintah ini digunakan untuk konfigurasi service telepon. Selanjutnya, masukkan perintah max strip ipons. Perintah ini digunakan untuk memberikan jumlah IP phone maksimal dial number. Lalu eksekusi. Selanjutnya kita masukkan lagi perintah max dn. Max dn juga merupakan perintah untuk memberikan jumlah maksimal IP phone dan jumlah maksimal dial number. Masukkan perintah IP source strip address 192.168.1.1 port 2000. Perintah ini berfungsi untuk memberikan sumber IP pada IP phone, dan port 2000 itu adalah port layanan komunikasi yang akan kita gunakan. Selanjutnya, masukkan perintah auto assign 1 to 3. Perintah ini digunakan untuk memberikan dial number secara otomatis berdasarkan jumlah IP phone tersebut. Selanjutnya, masukkan perintah iphone strip dn 1. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi dial number untuk setiap IP phone. Lalu eksekusi perintah tersebut. Setelah itu, masukkan perintah number. Perintah ini digunakan untuk memberikan nomor telepon pada masing-masing IP phone. Lakukan perintah iphone dan number ini sampai IP phone terakhir. Setelah melakukan semua konfigurasi tersebut, tanda panah masih berwarna merah. Hal ini menandakan bahwa IP phone belum terhubung. Kita bisa menghubungkan IP phone dengan cara mengklik IP phone tersebut, lalu masuk ke menu physical, kemudian hubungkan adaptor ke power short IP phone dengan cara drag and drop. Lakukan ini kepada semua IP phone. Setelah IP phone dihubungkan dengan adaptor, masih terdapat konektor yang berwarna orange. Ini artinya IP phone tersebut masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan agar bisa digunakan. Kita bisa tunggu sebentar, atau kita bisa ceknya di menu GUI. Jika dia bertulisan configuring IP, berarti dia masih mempersiapkan number IP-nya atau number yang sudah tadi kita berikan sebelumnya. Setelah menunggu, sudah terlihat bahwa tanda panah di konektor sudah berwarna hijau. Ini berarti IP phone-nya sudah terhubung. Kita bisa cek dengan klik IP phone-nya. Lalu di menu GUI sudah terlihat bahwa di pojok kanan atas terdapat number yang tadi kita berikan. Ini berarti IP phone-nya sudah terhubung. Lalu kita cek IP phone 1 sudah terhubung juga, yang memiliki nomor 112. Dan IP phone yang terakhir atau IP phone 2 juga sudah terhubung dan memiliki nomor 113. Sekarang kita akan cek koneksi apakah setiap IP phone dapat terhubung dengan IP phone yang lain.
Yang pertama itu kita akan cek koneksi. Kita akan telepon dari IP phone 0 ke IP phone 1. Caranya yaitu yang pertama, di IP phone 0 kita klik pegangan teleponnya, lalu kita masukkan angka destination yaitu 112 dan ada ring out di IP phone 1. Kita klik pegangan teleponnya dan connected. Ini berarti IP phone 0 dan IP phone 1 sudah bisa terhubung. Sekarang kita cek dari IP phone ke-1 ke IP phone kedua. Caranya juga masih sama. Kita klik pegangan teleponnya di IP phone ke-1. Lalu kita masukkan nomor IP phone 2-nya 113 dan ada ring out dan connected. Ini berarti konfigurasi VoIP yang kita lakukan sudah berhasil. Sebelumnya, topologi yang digunakan di video ini cukup sederhana, yaitu bisa dilihat menggunakan 3 IP phone, 1 switch, dan 1 router. Ini karena kita hanya membuat satu VLAN saja untuk 3 IP phone, maka kita cukup menggunakan 1 switch dan 1 router. Dan setiap IP phone-nya kita set untuk bisa terhubung satu sama lain. Sekian tutorial konfigurasi VoIP Dan penjelasan komen-komennya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.